Bunda. Yuk kita kenali diare pada anak. Sudah pasti nih, Bunda akan merasa bingung ketika si kecil diare. Bunda juga jadi tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan di rumah. Aduh, adik kenapa ya? Jangan panik Bunda, yuk kita kaji bersama mengenai diare pada anak. Nah, apa sih pengertian dan penyebab diare? Jadi, diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, dan frekuensinya itu lebih dari 3 kali dalam sehari. Menurut WHO, diare masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Tercatat tahun 2017 terdapat 1,7 miliar kasus di dunia. Wah, apa sih penyebabnya? Penyebab yang pertama ada gangguan penyerapan pada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Lalu ada infeksi bakteri dan virus. Kemudian ada keracunan makanan. Dan ada alergi makanan atau susu sapi. Terus, tanda dan gejalanya apa sih? Gejala diare ditentukan berdasarkan tingkat dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Dehidrasi adalah kondisi di mana asupan cairan kurang dari pengeluaran cairan tubuh. Nah, berikut ini ada tanda dan gejala yang harus diwaspadai. Pertama, ada diare dengan dehidrasi ringan. Di sini kondisi anak masih baik, sadar, dan masih mampu minum. Yang kedua, ada diare dengan dehidrasi sedang. Di sini mulut kering, lidah kering, mata cekung, dan nadi cepat. Yang ketiga, ada diare dengan dehidrasi berat. Di sini nadi mulai tidak teraba sehingga harus dirujuk ke dokter. Lalu, penanggulangan yang baik itu seperti apa? Upaya penanggulangan. Pertama, pemberian cairan dan oralit. Berikan cairan lebih banyak dari biasanya. Bisa dari kuah sayur, air minum, air tajin, dan cairan lainnya. Jika masih ASI eksklusif, teruskan dan juga pemberiannya lebih sering dan lebih lama. Jangan lupa berikan oralit. Oralit adalah campuran garam elektrolit dari NaCl, KCl, trisodium sitrat hidrat, dan glukosa anhidrat. Nah, pemberian oralit ini dilakukan sampai diare berhenti. Bila muntah, tunggu selama 10 menit dan lanjutkan sedikit demi sedikit. Aturan pemberian oralit untuk anak kurang dari 1 tahun yaitu 50-100 ml. Dan untuk anak lebih dari 1 tahun diberi 100-299 ml. Yang kedua, ada pemberian tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Fungsinya itu untuk mengurangi keparahan diare, mengurangi frekuensi BAB, dan juga mengurangi volume tinja. Suplementasi zinc ini tetap diberikan selama 10 hari, walaupun diarenya sudah berhenti. Hal itu untuk mencegah diare berulang. Zinc ini sebenarnya bisa langsung dikunyah dan juga bisa dilarutkan dengan 1 sendok air matang atau ASI. Pemberiannya itu untuk anak usia kurang dari 6 bulan diberi setengah tablet per hari. Dan untuk anak usia lebih dari 6 bulan diberi 1 tablet per hari. Yang ketiga, teruskan pemberian ASI dan MPASI. Ternyata ASI ini dapat meningkatkan imunitas. Selain itu, ASI juga dapat mencegah infeksi, terutama pada saat diare. Nah, berikan anak makanan sesuai dengan usianya. Hal itu untuk mencegah kekurangan gizi. Berikan juga makanan sesuai umur. Pastikan pemberiannya itu bersih. Selain itu, Bunda juga bisa menambahkan 1-2 sendok teh minyak sayur ke dalam setiap porsi makan si kecil.
Nah, jangan lupa berikan makanan porsi kecil tapi sering. Setelah anak diare, berikan juga makanan tambahan selama 2 minggu. Jadi, pemberian makanan yang dianjurkan untuk anak diare itu seperti apa? Nah, berikan makanan yang bersih dan pastikan diolah hingga matang. Cukupi juga zat gizi makronya dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Untuk sumber karbohidrat bisa didapat dari nasi, tepung-tepungan, kentang, dan lainnya. Jangan lupa hindari sumber karbohidrat yang memberikan rasa kembung, yaitu karbohidrat yang tinggi gluten, seperti pada roti gandum. Untuk protein bisa didapat dari ikan, tempe, telur, dan daging. Jangan lupa pastikan semua matang dengan sempurna. Untuk lemak, hindari makanan yang berlemak tinggi dan juga makanan yang digoreng, seperti pada kentang goreng. Nah, sayur dan buah juga penting. Untuk sayuran, dianjurkan sayur muda dan juga yang tidak mengandung banyak serat. Untuk buah, diharapkan yang sudah matang dan juga memiliki kandungan air tinggi, seperti semangka. Nah, perhatikan juga zat gizi mikronya. Bisa dipenuhi dari tempe, telur, wortel, pisang, dan juga susu. Lalu, untuk minuman yang dianjurkan itu apa ya? Nah, ada larutan oralit, teh encer, susu rendah lemak, dan juga air kelapa. Selain itu, apa lagi ya? Nah, konsumsi makanan tinggi probiotik ternyata mampu melawan bakteri patogen penyebab diare loh. Salah satunya ada pada tempe. Berikut ini ada rekomendasi menu dari tempe, yaitu bubur tempe wortel. Bahannya ada beras, tempe, dan juga wortel. Nah, menu ini bisa dicoba di rumah ya. Lalu, upaya pencegahan yang bisa dilakukan itu seperti apa ya? Upaya pencegahan. Yang pertama, ada pemberian ASI eksklusif, karena ASI ini mengandung enzim, antibodi, dan zat gizi lengkap untuk melindungi anak dari infeksi. Yang kedua, ada pemberian MPASI. Harus sesuai ya, dari bahan makanan segar, peralatannya bersih dan steril, sesuai usia, dimasak hingga matang, dan juga porsi sedikit tapi sering. Ini ada jenis pemberian ASI dan juga MPASI. Ternyata ada 7 poin penting, yaitu usia bayi, frekuensi, banyak makanan, tekstur makanan, keragaman makanan, aktif dan responsif, dan juga kebersihan. Ada juga nih cara MPASI yang baik. Pertama, mudah didapat bahannya, lengkap kandungan gizinya, bersih dan aman, tidak memiliki rasa yang tajam, mudah dimakan anak, disukai anak, dan juga mudah disiapkan. Pemberian MPASI sesuai dengan usia. Yang pertama untuk bayi usia 6 sampai 6,5 bulan. Frekuensinya 1-2 kali sehari. Teksturnya bubur kental atau agak lembik. Terdiri dari bahan makanan tunggal. Jangan lupa tetap berikan susu bayi di semua usia. Yang kedua untuk bayi usia 6,5 sampai 9 bulan. Frekuensinya 2-3 kali makanan berat dengan 1-2 kali selingan. Teksturnya makanan lumat, terdiri dari bahan makanan yang beraneka ragam. Yang ketiga, untuk bayi usia 9-12 bulan. Frekuensinya 3 kali makanan berat dengan 2 kali selingan.
teksturnya makanan cincang. Kemudian yang terakhir untuk bayi usia 12 sampai 24 bulan, frekuensinya 3 kali makanan berat dengan 2 kali selingan. Teksturnya sudah seperti makanan orang dewasa. Yang ketiga ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama ada cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Berikut ini 6 langkah cuci tangan yang dianjurkan. Yang kedua, gunakan air bersih. Jadi, gunakan air bersih nih untuk mandi, minum, dan lainnya. Yang ketiga, gunakan jamban yang sehat. Yang keempat, selalu gunakan sandal dan alas kaki ya. Nah, yang terakhir, buang juga tinja bayi dengan benar. Ke kloset kamar mandi ya, bukan ke pembuangan air. Caranya itu dengan membersihkan popok atau pampers bekas pup bayi sebelum dibuang. Lalu membuang pampers yang sudah dibersihkan pada tempatnya. Untuk popok atau celana bisa dicuci ya. Yang keempat, suplementasi vitamin A. Nah, biasanya ini dilakukan pada bulan Februari dan juga Agustus. Untuk tablet warna biru ini untuk bayi usia 6-11 bulan. Dan yang warna merah diberikan untuk anak usia 12-59 bulan. Apa sih manfaat suplementasi vitamin A? Untuk mencegah rabun senja, untuk menjaga mukosa usus, untuk meningkatkan imunitas, dan juga mencegah infeksi. Nah, sekarang Bunda bisa melakukan aktivitas dengan lebih tenang kan? Setelah paham mengenai diare yang dialami si kecil. Mulai hidup sehat sebenarnya tak susah. Penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup